bernama Sanik Pasaribu. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal Jakarta atau sering disebut dengan BCM Collect atau bisa juga dibilang dengan Business and Capital Market. Saya merupakan anggota dari siswa di AKPC 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan dengan apa itu penyusutan, bagaimana penyusutan timbul di perusahaan, dan contoh soal yang akan saya berikan. Ayo kita saksikan. Nama saya Lutfianda Wulandari dari AKP C2 jurusan Akuntansi Perpajakan. Nama saya Sylvia Zulapriska, kelas AKP C2 jurusan Akuntansi Perpajakan. Depresiasi atau penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan dari aset tetap selama aset itu bermanfaat. Besar nilai penyusutan berdasarkan selisih antara harga perolehan dan nilai sisa, yaitu aset tetap selama manfaat aset itu. Biaya penyusutan timbul karena untuk membiayai semua biaya operasional perusahaan. Ada yang bilang, ada yang beranggapan bahwa penyusutan itu merupakan merugikan untuk laporan keuangan karena mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Tapi bagi pengguna akuntansi atau pelaku akuntansi, mereka merupakan memanfaatkan penyusutan itu sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Penyusutan di dunia akuntansi bisa dipengaruhi karena beberapa faktor. Jadi, nanti kedepannya untuk biaya penyusutan bisa dihitung secara pasti agar mendapat nilai aktiva yang tepat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya penyusutan adalah 1. Harga perolehan. Harga perolehan dianggap sebagai hal mendasar dalam menghitung seberapa besar depresiasi yang dialokasikan pada periode akuntansi. Harga perolehan ini berasal dari sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva mulai dari awal hingga siap untuk digunakan. Yang kedua, ada umur ekonomis aktiva. Secara umum, aktiva tetap mempunyai dua jenis umur, yaitu yang pertama ada umur fisik. Umur fisik berkaitan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Sebuah aktiva dikatakan masih mempunyai umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi yang baik atau masih bisa digunakan secara lancar walaupun sudah menurun fungsinya. Fungsional. Umur fungsional adalah umur yang berkaitan dengan kontribusi aktiva tetap tersebut dalam penggunaannya. Suatu aktiva dikatakan masih mempunyai umur fungsional apabila aktiva tersebut masih bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan. Yang ketiga ada nilai residu. Nilai residu merupakan perkiraan atau potensi arus kas yang jika nantinya aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aktiva. Nilai ini tidak terus ada di setiap aktiva karena memang tidak dijual atau sengaja dijadikan benda tak pakai lagi. Sekalipun nilai residu ini ditetapkan untuk aktiva yang masih bisa didaur ulang atau masih mempunyai nilai untuk dijual kembali. Cara menghitung nilai penyusutan bangunan beserta jurnal penyesuaiannya. Metode dalam menghitung penyusutan bangunan yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata atau tanpa fluktuasi di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aktiva tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang masa dari periode ke periode hingga aktiva ditarik dari penggunaannya. Metode garis lurus termasuk yang paling luas dipakai untuk penerapan matching cost principle. Metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan, misalnya bangunan. Dalam penerapan metode garis lurus atau straight line method, beban penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya sama. Besarnya penyusutan tiap tahun dihitung menggunakan rumus, yaitu menghitung harga perolehan dikurang nilai residu atau nilai sisa dibagi umur ekonomis. Dan setelah itu kita melakukan jurnal penyesuaian dalam penyusutan gedung, yaitu beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung.
dan beban penyusutan gedung berada di debit, dan akumulasi penyusutan gedung berada di kredit. Nilai tersebut diambil dari apa yang telah kita hitung dari rumus tersebut. Contoh soal 1. Soalnya adalah gedung yang diperoleh pada awal tahun 2015 sebesar 125 juta, memiliki perkiraan nilai residu sebesar 5 juta, dan perkiraan masa penggunaannya selama 10 tahun. Dan kita akan menghitung nilai penyusutannya beserta lakukan jurnal penyesuaiannya. Pembahasannya adalah harga perolehan dikurang nilai residu atau nilai sisa dibagi umur ekonomis. Jadi 125 juta dikurang 5 juta dibagi 10 tahun. Jadi 120 juta dibagi 10 tahun hasilnya 12 juta. Dan kita akan lakukan jurnal penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 12 juta dengan beban penyusutan gedung di sebelah debit dan akumulasi penyusutan gedung di sebelah kredit. Contoh soalnya nih, yang pertama, diasumsikan nilai perolehan gedung sebesar 24 juta, nilai residunya 2 juta, dan dipakai selama 5 tahun. Kita disuruh menghitung residu tahunan dan membuat jurnal penyesuaian. Nih caranya, kita jawab nih sama-sama. Yang pertama, nilai tadi kan nilai perolehannya 24 juta dikurang sama nilai residu 2 juta dibagi sama 5 tahun. Nilai 5 tahun itu tuh merupakan nilai umur ekonomis dia. Jadi 24 juta dikurang 2 juta sama dengan 22 juta dibagi 5, hasilnya 4.400.000. Nah, itu merupakan estimasi tahunannya. Habis itu yang kedua, kita disuruh membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sama-sama 4.400.000. Sekian dan terima kasih. Soal nomor 3. Dari sini, pada awal tahun 2016, biaya perolehan gedung yang diperoleh sebesar 165 juta, serta estimasi nilai residunya sebesar 15 juta. Sedangkan masa kegunaannya adalah selama 6 tahun. Hitunglah penyusutan tahun 2016 dan buatlah jurnal penyesuaiannya. Pembahasannya, penyesuaian tahunan. Berarti itu kan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Di mana harga perolehan yang tadi itu 165 juta dikurangin dengan 15 juta dibagi dengan 6 tahun. Dengan total hasil yaitu 25 juta. Jadi nilai penyusutan tahunan gedung tersebut yaitu 25 juta. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan gedung terhadap akumulasi penyusutan gedung. Total 25 juta, di mana beban penyusutan gedung berada di debit dan akumulasi penyusutan gedung berada di kredit. Jadi, kesimpulan pada penjelasan kami saat ini bahwa penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat aset tersebut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan adalah nilai residu, nilai perolehan, serta umur ekonomis. Dan cara menghitung dalam penyusutan bangunan adalah menggunakan metode garis lurus serta melakukan jurnal penyesuaian yang tepat, yaitu beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung dengan beban penyusutan gedung berada di debit dan akumulasi penyusutan gedung berada di kredit. Oke, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.